Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,51% ke angka 6.765. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi oleh Bapak Loh Keng Hong. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita tentang Bapak Loh Keng Hong ini dengan judul saham emiten Haritanu kembali diborong Loh Keng Hong. Jadi BMTR salah satu saham yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong, bisa kita baca di sini. Per tanggal 6 Maret, Bapak Loh Keng Hong masih memegang saham BMTR setara 6,41%. Dan ternyata tanggal 7 Maret, Bapak Loh Keng Hong kembali mengakumulasi saham BMTR. Jadi setelah tanggal 7, persentasenya naik jadi 6,42%. Dan memang sebelumnya sudah mulai ada pemberitaan bahwa BMTR rencananya tahun ini atau tahun 2023 ada rencana untuk merger dengan MNCN. Tapi ingat, ini baru rencana. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Bapak Loh Keng Hong memang sampai saat ini masih terus akumulasi saham BMTR. Jadi bisa saja setelah keputusan merger ini benar-benar terjadi, ada potensi saham ini mungkin akan terbang. Tapi ingat, ini baru rencana. Sekarang kita coba lihat dulu untuk technical analisis saat ini. BMTR bisa kita lihat saat ini secara tren masih bergerak sideways. Sebelumnya bisa kita lihat tanggal 13 Februari sempat naik lumayan tinggi, naik di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten berikutnya di harga 300. Tapi karena candle ini belum terkonfirmasi break, bisa kita lihat BMTR kembali turun di bawah garis EMA 150. Terus tanggal 24 Februari juga sempat naik tinggi, kembali mengetes harga 300, tapi tetap sama, pada saat penutupan masih berada di bawah garis EMA 150. Dan hari ini juga turun 1% lebih ke harga 286. Jadi penurunan hari ini membuat BMTR saat ini berada tepat di support EMA 50. Jadi beberapa kali mengetes resisten EMA 150 gagal break, tapi masih kuat berada di atas support EMA 50. Walaupun sempat beberapa kali juga turun mengetes 280. Tapi sama, ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi support masih di garis EMA 50 dan resisten masih di EMA 150. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BMTR, menurut saya apabila mau entry, paling aman adalah wait and see dulu. Paling bagus adalah tunggu BMTR berhasil break garis EMA 150 baru ikutan entry. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 300 tetap untuk target take profit, atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi saat ini paling aman adalah wait and see. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar 280 untuk spekulatif buy-nya. Tapi ingat, apabila beli di sekitar 280 dan BMTR ternyata masih kesulitan untuk break garis EMA 150, hati-hati, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi apabila terlihat beberapa kali mengetes garis EMA 150 selalu gagal break, harus hati-hati, ada potensi BMTR malah turun menembus garis EMA 50 dan mulai bergerak downtrend kembali. Karena ingat, secara tren ini belum uptrend, karena resisten EMA 150 masih kuat dan bisa kita lihat belum ada akumulasi besar. Dan selanjutnya kita coba bahas GJTL yang salah satu saham yang punya Bapak Loh Keng Hong juga. Bisa kita lihat GJTL secara teknikal lebih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya GJTL berhasil break garis EMA 50, satu mulai sideways, tapi setelah berhasil break garis EMA 150 bisa kita lihat sempat naik mengetes resisten di 650. Tapi setelah gagal break, GJTL memang masih sideways, tapi garis EMA 150 saat ini di sekitar 615 sudah berubah menjadi support. Dan bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 605. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat pelan-pelan mulai bergerak naik. Jadi apabila kedepannya telah berpotongan dan melanjut naik, maka secara tren GJTL akan lebih baik lagi untuk tren jangka menengah. Dan garis MACD terlihat saat ini memang mulai bergerak turun. Untuk GJTL jika kita lihat pada penurunan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing tidak transaksi pada saham ini pada perdagangan hari ini. Jadi untuk GJTL saya lihat masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 150. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju 600 sampai 605. Jadi saat ini apabila teman-teman mau enter membeli saham GJTL, sebaiknya wait and see dan tunggu di sekitar 605 untuk entry-nya. Apabila GJTL masih kuat berada di atas harga 605,
Musa masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 640 sampai 650 atau hold saja selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, digital menurut saya secara tren masih oke. Jadi kedepannya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Berikutnya ABMM, bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini trennya masih sideways dan masih berada di atas support di sekitar 2700. Tapi resisten bisa kita lihat, resisten terdekat 2900, di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 2940 dan resisten EMA 150 saat ini di sekitar 3070. Jadi secara tren jangka menengah ABMM trennya masih bergerak downtrend. Tapi 1 bulan terakhir ini trennya mulai bergerak sideways. Dan hari ini masih naik 1% lebih ke 2840. Sekarang kita coba lihat. Dari data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi saham ABMM saya lihat 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju garis EMA 50 atau di sekitar 2930. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 2700, bisa pertimbangkan untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 2900 sampai harga 3000. Untuk target take profit jangka pendek, apabila terlihat minggu depan apabila mengetes target harga ini, ABMM ternyata masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Atau teman-teman masih mau hold terus selama harga 2700 tidak terlewati pun, sebenarnya masih oke karena selama masih kuat di harga itu, ABMM minimal masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk mencoba reversal trend. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar support 2700 untuk entry-nya. Dan berikutnya saham DILD bisa kita lihat saat ini juga masih sideways dan jika kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini masih kesulitan untuk break harga 170. Jadi sama bisa kita lihat tanggal 28 Februari sempat naik sangat tinggi dengan candle lumayan solid, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break dan ternyata tetap balik turun kembali di bawah harga 170. Jadi saat ini memang secara tren masih oke karena masih berada di sekitar garis EMA 50 150 di harga 168. Dan walaupun hari ini turun di bawah harga 168, ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat sempat berada di bawah garis EMA 50 150, tapi keesokan harinya masih bisa rebound. Tapi tetap setelah berhasil rebound mencoba untuk naik di atas 170 memang masih gagal break. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk saham DILD jika kita lihat pada penurunan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham DILD apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu DILD berhasil terkonfirmasi naik di atas harga 170 baru ikutan entry. Dan walaupun sebenarnya masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 150, tapi karena jarak 168 dengan 170 lumayan dekat, untuk swing trade juga lebih beresiko. Karena apabila berhasil rebound tapi mencoba break harga 170 masih gagal break, masih ada potensi malah dibuat di bawah garis EMA 50. Jadi paling aman tunggu DILD berhasil break harga 170 karena apabila berhasil break baru secara tren DILD berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi apabila berhasil break maka DILD berpotensi lanjut naik menuju 180. Jadi saat ini selama masih gagal break 170 tetap harus hati-hati. DILD masih ada potensi untuk turun di bawah garis support EMA 50 150 ini. Jadi hati-hati apabila ternyata minggu depan terpantau saham DILD break support EMA 50 150. Apabila terlewati, DILD akan mulai downtrend lagi dan ada potensi lanjut turun ke support di 160. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.